Halo Sobat Internet, selamat datang di segmen seputar film. Bagaimana kabar PPKM di kota kalian? Apakah sudah membaik atau jangan-jangan masih sama horornya seperti kantong kering di akhir bulan? Ngomong-ngomong soal horor, di kesempatan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang juga agak sedikit menyeramkan. Cocok buat kalian, jiwa-jiwa parno di luar sana, yang kalau nonton film horor suka takut sama penampakan muka hantunya yang jelek. Tenang, untuk mengatasi hal tersebut, kami sudah membuatkan kalian daftar animasi-animasi bergenre horor yang tentunya bukan cuma dengan visualnya lebih ramah di mata, tapi juga dengan alur cerita yang tak kalah menarik dibanding film-film horor lainnya. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke video 5 rekomendasi film horor untuk anak-anak. Yang pertama, The Nightmare Before Christmas. Film yang menggunakan teknik stop motion ini dirilis pada tanggal 29 Oktober 1993 yang merupakan bentuk pengembangan dari sebuah puisi yang ditulis oleh Tim Burton pada tahun 1982. Disutradarai oleh Henry Selick di bawah naungan spanduk Touchstone Picture. Bercerita tentang suatu daerah bernama Halloween Town yang merupakan tempat tinggal dari tokoh utama bernama Jack Skellington. Jack yang setiap tahun harus merayakan Halloween itu lama-lama merasa jenuh dengan aktivitas monoton tersebut. Hingga suatu hari, ia tak sengaja menemukan daerah lain bernama Christmas Town yang segala sesuatunya berbanding terbalik dengan yang ada di Halloween Town. Pernak-pernik serta pohon Natal yang ada di sana membuat Jack takjub dan terpesona. Sekembalinya dari Christmas Town, Jack mengabari seluruh penduduk kota dan bersama-sama mereka hendak mengambil alih perayaan Natal. Namun berhubung minimnya pengetahuan mereka soal Natal, hal tersebut malah membuat mereka berada dalam bencana. Yang kedua, Paranorman. Film bergenre horor komedi ini disutradarai oleh Sam Fell dan Chris Butler. Pertama kali rilis pada tanggal 3 Agustus 2012 di Meksiko, baru kemudian disusul oleh Amerika Serikat pada tanggal 17 Agustus 2012. Berkisah tentang seorang anak berusia 11 tahun bernama Norman yang memiliki kemampuan istimewa mampu melihat makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di sekitarnya. Mengetahui kelebihan dari keponakannya tersebut, paman Norman yang bernama Mr. Prendergast memberinya tugas untuk melakukan sebuah ritual guna melindungi seluruh isi kota. Dibantu dengan sahabatnya Neil, Norman pun melewati berbagai macam rintangan untuk mengalahkan penyihir jahat yang mampu mengubah mayat-mayat menjadi zombie dan menghancurkan seisi kota. Yang ketiga, Monster House. Film animasi supernatural ini disutradarai oleh Gil Kenan dengan ide skenario yang ditulis oleh Dan Harmon, Rob Scrapp, serta Pamela Petler. Dirilis oleh Columbia Pictures pada 21 Juni 2006, animasi 3 dimensi ini mendapat banyak ulasan positif dari para kritikus. Menceritakan seorang anak bernama DJ yang berniat untuk menghabiskan liburan akhir pekannya bersama sang pengasuh bernama Z. Selama berada di rumah, dia sering memperhatikan rumah seberang yang dihuni oleh pria tua bernama Mr. Nevercracker. Mr. Nevercracker memiliki kebiasaan suka memarahi anak-anak dan selalu menyita mainan-mainan mereka saat tak sengaja menyentuh pekarangan rumahnya. Semakin penasaran, DJ dan teman-temannya pun berinisiatif untuk menyelidiki rumah tersebut, yang akhirnya malah mengantarkan mereka ke petualangan menegangkan guna mengungkap rahasia kelam yang ada di masa lalu seorang Mr. Nevercracker. Yang keempat, Frankenweenie. Film ini merupakan bentuk pembaharuan dari sebuah film pendek live action berformat hitam putih dengan judul yang sama yang sempat rilis pada tahun 1984. Proyek awal Tim Burton ini sempat membuatnya dipecat dari Disney karena alur ceritanya yang dianggap terlalu menyeramkan untuk ukuran anak-anak, serta Tim Burton sendiri dianggap telah menyia-nyiakan dana yang telah diberikan. Namun akhirnya, selang 30 tahun kemudian, Tim Burton kembali mengajukan proyek tersebut dan baru mendapat persetujuan dari Disney setelah sebelumnya sepakat agar ide ceritanya disusun ulang. Konflik film ini sendiri adalah berfokus pada seekor anjing bernama Sparky yang meninggal akibat sebuah kecelakaan mobil. Merasa terpukul dengan kepergian peliharaan kesayangannya, sang majikan yang bernama Victor pun berniat untuk menghidupkan kembali lewat bantuan-bantuan dari eksperimen-eksperimennya. Yang kelima, Coraline.
Sama seperti The Nightmare Before Christmas, animasi produksi Laika ini juga disutradarai oleh Henry Selick dan dikerjakan menggunakan teknik stop motion. Rilis pada tanggal 5 Februari 2009, film ini merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul sama karya penulis Neil Gaiman. Film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Coraline yang baru pindah ke sebuah apartemen tua bersama orang tuanya. Di rumah tersebut, Coraline benar-benar merasa kesepian. Orang tuanya sibuk bekerja, tetangga-tetangganya aneh, serta ada kucing hitam yang selalu menguntitnya. Dan bahkan YB, anak laki-laki seumurannya yang merupakan cucu dari pemilik apartemen tersebut, cerewetnya bukan main. Suatu hari, tanpa sengaja, Coraline menemukan sebuah pintu kecil di apartemennya yang mengantarkan ia pada dunia paralel. Hingga kemudian, orang tua dari dunia paralel tersebut meminta Coraline untuk menukar bola matanya menggunakan kancing hitam yang biasa orang tua lainnya kenakan. Tujuannya agar mereka bisa bersama-sama selamanya. Namun, berhubung Coraline menolaknya, maka kejadian-kejadian mengerikan pun terjadi. Nah, itu tadi 5 rekomendasi animasi horor untuk anak-anak versi Need Project. Terima kasih sudah menonton. Klik tombol like kalau kalian menyukai video ini, subscribe kalau kalian ingin tahu berita-berita selanjutnya, dan kalian juga boleh kirim saran atau ide-ide menarik untuk dibahas di kolom komentar. And the last but not least, sampai jumpa!